Halo anak-anak ibu di rumah, ketemu lagi dengan ibu ya. Hari ini kita belajar untuk melanjutkan tentang piutang dagang. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang prosedur pencatatan piutang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang contoh penerapan pencatatan piutang dagang. Nah, bagaimana sih cara untuk menjurnalnya? Ini ada beberapa transaksi ya. Ibu akan bacakan dari tanggal 1 Juli 2019. Dijual barang dagangan sebesar 15 juta dengan syarat 210 N30. Tanggal 3 Juli 2019 dijual barang dagangan secara tunai sebesar 12 juta. Tanggal 4 Juli 2019 dikembalikan barang yang telah dijual pada tanggal 1 Juli sebesar 1 juta. Tanggal 6 Juli 2019 dikembalikan barang yang telah dijual pada tanggal 4 Juli sebesar 200.000. Tanggal 9 Juli 2019 diterima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 1 Juli 2019. Yang terakhir, tanggal 20 Juli 2019 diterima pelunasan piutang transaksi tanggal 3 Juli 2019. Nah, sekarang bagaimanakah pencatatan dari transaksi ini? Mari kita lihat ya, dari transaksi di atas buatlah jurnalnya. Tanggal 1 Juli 2019 dijual barang dagangan sebesar 15 juta dengan syarat 210 N30. Nah, ketika sudah ada kata syarat, berarti ini adalah penjualan secara kredit. Maka, akun yang mempengaruhi adalah penjualan bertambah ditaruh di kredit, piutang dagang bertambah ditaruh di debit. Kita lihat ya. Ini piutang dagang bertambah taruh di debit sebesar 15 juta, penjualan bertambah ditaruh di kredit sebesar 15 juta. Penjualan itu bersaldo normal kredit, jadi sama dengan pendapatan. Karena ini perusahaan dagang, pendapatannya adalah berupa penjualan. Jadi bersaldo normal kredit. Maka ketika penjualan bertambah itu ditaruh di kredit. Jadi jurnal pada tanggal 1 Juli adalah piutang dagangnya bertambah di debit sebesar 15 juta, penjualan bertambah di kredit sebesar 15 juta. Tanggal 3 Juli dijual barang dagangan secara tunai sebesar 12 juta. Nah, ini penjualan secara tunai. Maka akun yang mempengaruhi adalah yang di tanggal 3, kas bertambah. Kenapa kasnya bertambah? Karena ini penjualan secara tunai. Jadi kita secara langsung menerima uang tunai. Maka kasnya bertambah. Kas bertambah itu ditaruh di debit sebesar 12 juta. Penjualan bertambah ditaruh di kredit sebesar 12 juta. Paham ya? Kalau yang tadi itu penjualan secara kredit, yang mempengaruhi adalah piutang dagang. Kenapa tidak kas? Karena kita belum menerima uangnya. Sedangkan yang tanggal 3, kenapa kas? Karena kita sudah menerima uang. Nah, itu yang disebut dengan penjualan secara tunai. Kas bertambah di debit sebesar 12 juta, penjualan bertambah di kredit sebesar 12 juta. Kita lanjut ya, tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli 2019 dikembalikan barang yang telah dijual pada tanggal 1 Juli sebesar 1 juta. Pengembalian barang yang telah dijual itu disebut dengan retur penjualan. Jadi, akun yang mempengaruhi adalah retur penjualan. Saldo normal untuk retur penjualan itu berlawanan dengan penjualan. Nah, tadi kan Ibu udah kasih tahu penjualan itu saldo normalnya kredit. Sedangkan kalau retur penjualan berlawanan berarti saldo normalnya adalah debit. Maka akun yang mempengaruhi adalah retur penjualannya bertambah, itu ditaruh di debit sebesar 1 juta, piutang dagangnya berkurang ditaruh di kredit sebesar 1 juta.
Kenapa piutang dagangnya berkurang? Barang yang sudah dijual itu dikembalikan. Nah, karena ini penjualannya tadi secara kredit, maka muncul piutang dagang. Karena sudah dikembalikan, jadi piutang dagangnya juga harus berkurang. Maka piutang dagangnya berkurang ditaruh di kredit sebesar 1 juta. Lanjut lagi, di tanggal 6 Juli 2019 dikembalikan barang yang telah dijual pada tanggal 3 Juli sebesar 200.000. Nah, ini sama seperti yang tadi pengembalian barang. Hanya saja ini pengembalian barang yang dijual adalah yang secara tunai, bukan secara kredit. Nah, ketika barang itu sudah dikembalikan, maka uangnya yang tadi disetorkan juga harus dikembalikan. Jadi, akun yang mempengaruhi adalah kasnya berkurang. Ditaruh di kredit sebesar 200.000, retur penjualan. Nah, kita lihat di sini retur penjualannya bertambah, ditaruh di debit sebesar 200.000. Kasnya berkurang, ditaruh di kredit sebesar 200.000. Paham ya? Jadi beda ketika ada pengembalian barang, kita lihat dulu apakah itu barangnya dijual secara tunai atau dijual secara kredit. Nah, lanjut. Tanggal 9 Juli 2019 diterima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 1 Juli 2019. Nah, ini pelunasan piutang dari transaksi tanggal 1. Tanggal 1 tadi ada penjualan sebesar 15 juta. Terus di tanggal 4 itu ada pengembalian barang ya sebesar 1 juta. Nah, jadi karena pertama kan piutang dagangnya bertambah di debit 15 juta. Di tanggal 4 piutang dagangnya berkurang di kredit sebesar 1 juta. Jadi sisa piutang dagangnya adalah 14 juta. Nah, kita lihat di syarat pembayaran. Ada syarat pembayarannya 2, 10, N 30. Ya, di syarat pembayaran 2, 10, N 30. Nah, kita lihat tanggal 1 itu terjadi transaksi. Di tanggal 9 itu dilunasi. Berarti ada berapa hari setelah pelunasan? Ya, 8 hari. Nah, 8 hari ini adalah kurang dari 10 hari. Maka dia mendapat potongan penjualan sebesar 2%. Jadi kita cari 2/100 atau 2% dikali dengan sisa piutang, yakni sebesar 14 juta. Nah, kita lihat sekarang jurnalnya. Jadi, tadi piutang dagangnya adalah 14 juta. Mendapat potongan sebesar 2%. 14 juta dikali 2/100 atau 2%, itu hasilnya 280.000. Maka sisanya adalah kas yang dibayarkan, yakni 14 juta dikurangi 280.000. Jadi sisanya adalah 13.720.000. Nah, akun yang mempengaruhi piutang dagangnya karena itu sudah dilunasi, maka piutang dagangnya berkurang. Piutang dagang berkurang ditaruh di kredit sebesar 14 juta. Nah, lanjut lagi, potongan penjualan tadi kita dapat ya. Kenapa dia dapat potongan penjualan? Karena sesuai dengan syarat pembayarannya. Jika sebelum 10 hari ya melunasi piutang, maka akan mendapat potongan sebesar 2%. Jadi 2% itu kita cari dari sisa piutang dagang. Jangan dikalikan dengan 15 juta. Karena tadi ada retur ya sebesar 1 juta, maka sisa piutangnya adalah 14 juta, yaitu didapat dari 15 juta dikurangi 1 juta, jadi sisanya 14 juta dikalikan dengan 2%, maka hasilnya adalah 280.000. Potongan penjualan bertambah di debit sebesar 280.000. Saldo normal potongan penjualan itu berlawanan dengan penjualan. Maka saldo normalnya adalah di debit. Ketika potongan penjualan bertambah itu ditaruh di debit sebesar 280.000. Nah, sisanya berarti berapa yang harus dia bayarkan?
Jadi berapa uang yang akan kita terima? Kasnya yaitu 14 juta dikurangi dengan potongan 280.000. Jadi kas yang kita terima, maka kasnya bertambah, itu ditaruh di debit sebesar 13.720.000. Nah, total jumlah yang di debit adalah 42.200.000 dan yang dikredit adalah 42.200.000. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari transaksi piutang dagang dan cara menjurnalnya. Semoga kalian paham ya. Jika belum paham, silahkan kalian lihat lagi video ibu. Ya. Untuk tugas individu sebagai tugas di rumah. Nah, ini ibu ada transaksi. Berikut transaksi yang terjadi pada UD Cahaya selama bulan Januari tahun 2019. Jadi ini ada transaksi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari 2019. Nah, kalian buat ini bisa buat di buku latihan kalian saja ya, tulis di sana, buat jurnalnya, buat dulu soalnya, terus buat jurnalnya, buatlah jurnal umum dari transaksi tersebut. Setelah itu kalian bisa foto buku latihan kalian, terus kalian kirim ke psikologi. Ya, jadi kirim tugas kalian ke sana, nanti ibu akan cek tugas kalian dan akan ibu kasih nilai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Selamat belajar, ingat jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Dadah.